Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video tematik kelas 5. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tema 3, subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Adapun materinya adalah yang pertama, gangguan pada organ pencernaan. Yang kedua, makanan yang sehat bagi sistem pencernaan. Yang ketiga adalah isi dan keunggulan iklan elektronik. Yang keempat, keunggulan produk dalam iklan. Dan yang terakhir adalah batik sebagai karya seni rupa daerah. Materi pertama yaitu tentang gangguan pada organ pencernaan. Manusia memerlukan makanan untuk beraktivitas. Manusia mencerna makanan menggunakan organ pencernaan. Secara garis besar, organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga dapat ditelan ke dalam tubuh. Kerongkongan berfungsi untuk mendorong makanan dari mulut ke lambung. Lambung berfungsi sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan kimiawi. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dari makanan. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa-sisa pencernaan. Sistem pencernaan manusia dapat mengalami gangguan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan pada manusia antara lain sebagai berikut. Kurangnya asupan makanan berserat. Makanan yang berserat penting bagi tubuh. Salah satu fungsi serat adalah untuk membantu usus menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran dari dalam tubuh. Jika tubuh kurang serat, seseorang dapat mengalami kesulitan buang air besar atau sembelit. Serat dapat ditemukan pada makanan yang berasal dari tumbuhan, seperti sayur, buah, dan kacang-kacangan. Gangguan berikutnya adalah disebabkan karena pola makan yang tidak teratur. Pola makan yang tidak teratur dapat menyebabkan penyakit MAH atau sakit lambung. Penyakit MAH disebabkan lambung yang terus-menerus menghasilkan asam lambung. Jika tidak digunakan untuk mencerna makanan, asam lambung dapat mengikis dinding lambung dan menyebabkan nyeri. Yang ketiga adalah makanan dan minuman yang tidak bersih. Beberapa jenis penyakit seperti diare dan kolera disebabkan oleh bakteri atau virus. Bakteri dan virus tersebut terdapat dalam makanan yang kurang bersih dalam proses pengolahannya. Bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh akan menginfeksi sistem pencernaan kita. Jadi, alangkah baiknya kita selalu menjaga kebersihan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Tentu kamu masih ingat bahwa salah satu cara menjaga kesehatan sistem pencernaan adalah dengan menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi. Selain harus bersih, makanan yang kita makan juga harus mengandung gizi yang seimbang dan dibutuhkan oleh tubuh. Berikut beberapa contoh makanan yang menyehatkan bagi sistem pencernaan. Buah
mengandung banyak vitamin dan antioksidan untuk mencegah penyakit. Sayur mengandung banyak serat yang baik untuk melancarkan sistem pencernaan. Sedangkan biji-bijian mengandung asam laktat dan juga serat yang dapat meningkatkan jumlah bakteri baik di dalam usus. Isi dan keunggulan iklan elektronik. Ayo coba diingat kembali apa yang dimaksud dengan iklan. Ya, iklan merupakan pesan tentang barang atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan yang disampaikan kepada masyarakat melalui media, baik media cetak maupun elektronik. Iklan bertujuan untuk menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, untuk menentukan isi dan keunggulan sebuah iklan, kita harus mencermati informasi yang disampaikan dalam iklan dengan seksama, baik berupa suara maupun berupa gambar. Perhatikan isi iklan tersebut, apakah mengandung barang, jasa, atau layanan masyarakat. Jika iklan tersebut menawarkan sebuah produk, maka perhatikan dengan seksama nama dan keunggulan produk tersebut. Perhatikan juga hal yang membuat iklan tersebut menarik, misalnya gaya atau ucapan tokoh dalam iklan tersebut. Menyebutkan keunggulan produk di dalam iklan. Ingatlah kembali bahwa iklan dibuat agar masyarakat tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, pemilihan kata kunci yang tepat menjadi hal yang sangat penting. Kata kunci dalam sebuah iklan merupakan kata-kata yang menjadi konsep pokok yang dibahas dalam iklan tersebut. Untuk dapat menentukan kata kunci yang tepat dalam sebuah iklan, kita perlu memahami dengan baik informasi tentang produk yang akan disampaikan. Pemilihan kata kunci yang tepat akan memengaruhi kualitas iklan secara keseluruhan dan dapat menarik minat pelanggan yang diinginkan. Perhatikan contoh iklan di samping. Dari tampilan yang diberikan, iklan dibuat dengan warna-warna yang sangat menyolok dan menarik perhatian orang yang melihatnya, sehingga kita dengan gampang menentukan kata kunci dari iklan tersebut adalah batik. Jika kita baca lagi secara keseluruhan, kita juga dapat menyimpulkan informasi yang ingin disampaikan oleh iklan tersebut adalah kita harus mencintai batik Indonesia. Batik sebagai karya seni rupa daerah. Karya seni rupa daerah merupakan suatu bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah di Indonesia. Berbagai bentuk kesenian Nusantara yang ada sekarang ini merupakan budaya masyarakat yang sesuai dengan adat istiadat serta kondisi lingkungan di wilayah masing-masing. Salah satu contoh karya seni rupa daerah adalah batik. Batik adalah kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam atau sejenis lilin khusus, dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai ciri khas daerah masing-masing. Hampir di setiap daerah memiliki batik dengan ciri khasnya sendiri. Batik biasanya dibuat menggunakan alat yang disebut canting, yaitu kuas khusus yang berisi malam cair
untuk digunakan di atas kain. Batik yang dibuat menggunakan canting disebut sebagai batik tulis. Latihan. Kerjakanlah soal berikut untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi yang baru saja kita bahas. Setelah kalian mengerjakan tugas kalian, kirimkanlah hasil kerja kalian kepada wali kelas masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.